Selamat pagi LPPM Widya Pratama. Apa kabarnya hari ini? Apakah semuanya semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Oke. Nah, kita hari ini kembali lagi ke program level up ya. Kemarin sudah diawali oleh tim leader kami yaitu Pak Andre Gunawan. Nah, sekarang sudah episode 2 nih ya. Mungkin kita bisa bilang ini level up season 2 mungkin ya, karena kita sekarang sudah ketambahan rekan baru yang kemarin sudah menyelesaikan masa internshipnya, kemudian sekarang sudah resmi menjadi seorang staf HR. Tepuk tangan dulu untuk rekan kita Ananda Rahmantina. Ya, luar biasa sekali ya karena sudah menjalani masa internship dengan tim LPPM. Nah, kemarin waktu awal Pak Andre membuka season baru level up ini dengan teknik di panggung ketika public speaking. Nah, ini saatnya saya sebagai tim dari Pak Andre mempraktekkan di sini ya dengan berdiri di titik-titik tertentu untuk menarik perhatian dari audiens. Nah, tapi sebelum saya lebih lanjut lebih jauh lagi, saya pengen dengar suara kekompakan teman-teman semua. Kalau saya bilang LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Jawabnya solid dan maju. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Solid dan maju. Sekali lagi, LPPM Widya Pratama apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, seperti judul yang sudah tertayang ya di layar rekan-rekan semua ya. Di sini ada kata-kata the power of your voice ya. Karena kemarin minggu lalu Pak Andre Gunawan sudah menyampaikan terkait public speaking dan bagaimana ketika kita menguasai panggung, saya jadi berpikir tantangan sebagai seorang introvert gitu ya ketika berdiri di panggung itu lumayan deg-degan gitu ya, apalagi ketika lihat jumlahnya banyak. Itu kadang saya, Pak Andre berdua aja gimana Pak Andre, karena itu orangnya banyak banget, bahkan belum ada orangnya pun kita sudah bisa membayangkan bahwa wah orangnya bakal penuh banget nih gitu. Kalau saya seorang diri di atas panggung tuh pasti saya nervous banget. Saya pasti gugup banget sih itu dengan orang dari kiri sampai kanan, dari sudut mata saya tuh semua full orang. Pasti saya gugup karena biasanya saya bicara itu paling banyak itu orang 15, 20, enggak sampai sebanyak misalnya sampai 40 orang. Nah, saya ini seru-seruan aja ya, tes MBTI saya itu tergolong masuknya adalah seorang introvert. Nah, rekan-rekan semua pasti tahu lah ya, yang baik di online maupun di sini ya, introvert itu biasanya digambarkan dengan orang yang tidak mudah untuk berbicara dengan orang lain, kayak basa-basi sama orang lain itu dia paling anti gitu katanya, introvert itu seperti itu. Nah, tetapi apa iya seorang introvert itu tidak bisa menjadi seorang public speaker? Kemarin menjadi sebuah pemikiran saya yang lahir karena tentunya ada materi dari Pak Andre ya, jadinya saya mikir introvert bisa nggak ya jadi seorang public speaker yang hebat gitu ya, belajar dari caranya Pak Andre kemarin. Nah, yang ingin saya perkuat adalah bagaimana sih sebenarnya kita itu mau menyiapkan diri sebagai seorang public speaker dengan materi yang mau kita bawakan. Nah, kadang kita itu harus membawakan tema yang kita itu malah belum pernah ketahui sebelumnya. Nah, tantangannya di LPPM Widya Pratama ini kita kadang harus jadi moderator di mana topiknya itu cukup menantang ya, kayak kita sendiri pun belum tentu relate. Tetapi bagaimana kita sebagai moderator atau nanti jika berkesempatan menjadi seorang narasumber, itu kita nanti bisa menyampaikan poin dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini saya angkat judulnya introvert itu juga bisa public speaking ya. Nanti harus nonton ini sambil nonton videonya Pak Andre yang lalu supaya saling match ya Pak ya, saling kuat menguatkan. Kalau kemarin teknik menguasai panggung, ini menguasai konten ya. Jadi kita sama-sama belajar, saya juga karena mau tugas sebentar lagi saya juga belajar bagaimana supaya bisa jadi public speaker yang mungkin bisa levelnya ya bagus lah gitu bagus ya. Nah, the power of your voice. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke diskusi ya, nah saya nih mau dengar pendapat dari rekan-rekan di sini maupun yang online juga ya, silakan nanti tulis di kolom komen. Nah, mungkin saya mau minta pendapat dari rekan-rekan semua. Ini pendapat personal ya rekan-rekan, bukan definisi dari misalnya Albert Einstein gitu, jangan ya. Ini pendapat personal dari rekan-rekan semua. Apa sih sebenarnya public speaking yang teman-teman pahami itu ya? Mungkin silakan dari Pak Andri dulu, boleh? Public speaking itu adalah keterampilan berbicara di
muka umum. Ye. Ya, seperti itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Andre. Nah, dari Nanda, public speaking itu apa sih sebenarnya kalau menurut opini personalnya Nanda? Oke, siap. Kak Tia, kalau menurut aku ya, public speaking itu lebih ke apa ya? Skill ya, skill yang dipunya untuk menata cara bicara di depan banyak orang gitu loh. Jadi gimana kita tuh ngomong yang tidak terbata-bata di depan umum. Jadi ya lebih ke skill untuk cara bicara di depan umum. Oke, sip. Terima kasih ya Nanda atas jawabannya dan Pak Andre terima kasih ya. Nah, definisi itu tentu betul ya, betul karena public speaking sendiri didasari dari dua kata public dan speaking. Tentunya ada kata public itu artinya publik ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya publik. Nah, kemudian speaking itu artinya berbicara. Jadi, dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Indonesia definisinya adalah berbicara di depan umum gitu ya, berarti ya. Nah, tetapi dari saya personal itu ternyata pendapat dari rekan-rekan semua itu bisa match sama saya juga dikombinasi gitu ya. Dari definisi personal saya, public speaking itu bukan tentang hanya bicara di depan banyak orang, bukan jumlahnya, bukan tentang jumlah orang kayak misalnya di pause dulu, tolong di pause dulu. Tunggu ya rekan-rekan. Di apa? Oh nggak usah, oke. Sebentar ya. Pak Paulus nambah. Nggak apa-apa, tak terus ke. Oke. Nah, public speaking itu bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang. Jadi berbicaranya Nggak apa-apa Nanda. Nggak apa-apa, aku sambil tetap lanjut. Oke, ya. Nah, seperti itu ya. Public speaking itu juga tantangan ya ketika ada keperluan lain kita kadang nanti ketika distract nanti lupa. Tapi semoga saya tidak lupa ya. Nah, oke. Jadi public speaking itu bukan tentang jumlah orangnya. Gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan itu bahkan bicara dengan satu orang saja, itu rekan-rekan itu sedang mencoba public speaking. Karena ternyata public speaking itu adalah tentang memastikan suara kita atau suaramu, suara Anda itu sampai kepada orang yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Semisal kita datang ke sebuah acara ulang tahun. Ya, acara ulang tahun. Nah, acara ulang tahun itu kan suasananya pasti menyenangkan ya. Acara ulang tahun menyenangkan, orang bertambah usia, kita pastinya mengucapkan hal-hal baik ya, hal-hal baik yang ingin kita doakan kepada yang berulang tahun. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang ulang tahun, kemudian kita, kamu kemarin kecelakaan ya. Nah, itu kan di orangnya yang tadinya happy, dia kembali harus mengingat kejadian yang kemarin dia rasakan sakit gitu, kecelakaan gitu ya. Nah, ketika kita public speaking itu sebenarnya ketika kita mengucapkan dengan tepat di waktu yang tepat itu pun adalah seni public speaking. Jadi ketika kita menggerakkan sebuah situasi percakapan itu harus disesuaikan dengan waktunya yang tepat. Seperti itu ya. Jadi kalau ulang tahun ya kita ucapkan saja yang baik-baik seperti semoga bertambah sehat ya, panjang umur, sehat selalu, semoga nanti semakin sukses gitu ya. Karena Baik, Pak. Karena ketika kita sesuaikan ucapan kita kepada di tengah acara yang sedang berlangsung, itu artinya kita sudah melaksanakan public speaking. Kita tidak perlu bicara dengan 1000 orang baru itu disebut public speaking ternyata. Tapi ketika kita bicara dengan 1-2 orang, kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan dan mereka bisa memahami, itu artinya kita memiliki public speaking yang cukup baik. Seperti itu ya. Nah, tetapi tantangannya ya, ketika seorang introvert atau seseorang yang jarang lah, kita introvert, ekstrovert, mungkin ekstrovert jarang public speaking, jarang bicara di depan umum, kita kadang itu merasa takut, sama seperti saya tadi ya. Saya ketika membayangkan kursi yang banyak banget, saya sudah bisa bayangkan, wah ini bakal banyak banget orang yang melihat ke arah saya, yang bisa menilai saya, memberikan saya penilaian, memberikan saya, kalau bahasa Indonesia judge gitu ya, judge gitu. Nah, saya udah membayangkan hal-hal terburuk gitu ya. Kayak
aduh ramai banget nih gitu. Terus saya langsung bilang ke atasan kayak, Pak kayaknya saya nggak bisa sendirian deh, saya bilang gitu. Nah gitu akhirnya berdua, karena itu kursinya banyak sekali dan saya belum pernah merasakan ketika harus bicara di depan banyak orang seperti itu jumlahnya. Nah kalau dari percakapan saya dengan diri saya sendiri ya, mengolah pengalaman saya, kenapa sih kok muncul rasa takut ketika kita sedang ingin mencoba public speaking ya. Nah biasanya kalau dalam ilmu psikologi itu ketika seseorang atau kita bisa bicara makhluk hidup ya, ketika terancam itu biasanya ada 3 mode yang akan mereka lakukan ketika mereka merasa takut. Yang pertama itu ada fight ya, sesuai yang tulisan di sini ada fight, flight atau freeze ya, membeku gitu, dia jadi gitu, jadi diem gitu ya. Nah kenapa sih kita biasanya takut? Jadi penjelasan secara psikologisnya, kenapa kok kita bisa merasakan takut ketika kita mau mencoba untuk public speaking? Yang pertama, nah seperti yang tadi saya sampaikan, antisipasi saya itu saya sudah membayangkan hal terburuk. Ketika jumlahnya terlalu banyak, saya membayangkan bahwa wah ini akan banyak orang nih yang judging aku nih, orang akan banyak nih yang ngelihat aku nih, padahal bentukanku kayak gini, nah gitu misalnya gitu ya. Nanti orang-orang pendapatnya seperti apa ya, bisa nggak ya saya match dengan mereka, nah seperti itu. Jadi bayangannya tuh udah yang buruk-buruk gitu ya. Kita antisipasi, otak sudah mulai membayangkan hal terburuk. Nah ketika otak sudah mulai membayangkan hal terburuk, itu kan jadi ancaman ya dalam otak kita. Otak kita menangkap itu sebagai sebuah sinyal ancaman gitu. Nah yang kedua, ketika sudah otak menerima itu sinyal ancaman, kita langsung alert ya. Alert itu kayak nyala alarm gitu ya, tubuh itu menerima bahwa adanya ancaman. Wah ini ketoknya nanti besok aku bakal gagal sih, soalnya akeh banget wonge. Nah aku belum pernah soalnya pegang audiens sebanyak ini gitu. Badan itu cukup pintar ya, otak dan badan kita ini sangat pintar. Nah ketika otak merasa itu ancaman, dia akan mengingatkan tubuh langsung alert gitu. Nah yang ketiga akan membuat kita avoid atau berusaha menghindar dari tugas tersebut. Biasanya aduh Pak saya nggak berani Pak, aduh Kak saya nggak berani, aduh Nanda aku nggak berani, Nanda akeh banget wongnya gitu misalnya gitu ya. Jadi kita akan berusaha menghindar dengan tadi ya, 3 cara tadi, fight, flight, or freeze. Atau kita kayak diam kayak saya yang ditunjuk gitu. Jadi kayak kita akan berusaha mencari cara untuk menghindar, karena itu adalah mekanisme pertahanan diri, kita melindungi diri kita kan. Nah kita akhirnya cenderung menghindar dari tugas menjadi seorang public speaker. Nah tetapi kabar baiknya, ketika misalnya kita bisa mengatasi 3 hal ini, mindset kita bisa diubah ya. Kebetulan kemarin kita juga membicarakan soal mengubah mindset ya, yang tadinya menekan kita harus bisa gunakan mindset itu untuk kita mantul ke atas ya. Jadi ditekan, kita harus mantul ke atas. Kabar baiknya ketika kita bisa menggunakan 3 mindset ini dan kita gunakan untuk empowering kita, nanti kita bisa naik level menjadi advance, yaitu kita berani mencoba meskipun masih takut. Seninya public speaking itu adalah kita belajar tetap bicara meskipun kita takut. Itu adalah seninya public speaking. Ya, jadi kita tetap berbicara dengan teratur, orang paham maksud kita meskipun sebenarnya kita ya takut, karena kita pengetahuannya kan terbatas ya. Manusia itu kan pengetahuannya terbatas. Kita merasa khawatir kayak aduh aku pinter nggak ya nanti ngomong, aku atau moco gitu kan misalnya gitu. Nah ketika kita tetap berani mencoba untuk membuka pembicaraan dengan orang yang biasanya mungkin sudah lebih senior, nah kita tanpa kita harus kayak kelihatan sok tahu pun kita bisa sebenarnya public speaking dengan orang-orang. Nanya misalnya, oh bapak ibu ini datangnya dari jurusan apa ya gitu, misalnya oh saya dari manajemen strategi gitu, misalnya seperti Pak Paulus gitu ya. Nah kita gali ilmu dari beliau-beliau, justru karena saya yakin ya beliau-beliau pasti suka untuk berbagi ilmu ya, apalagi akademisi biasanya suka untuk berbagi ilmu, termasuk juga praktisi akan berbagi ilmu di lapangan. Nah jadi ketika kita bicara dengan publik ya, berbicara dengan orang lain, itu kita tidak perlu merasa bahwa kita tuh harus lebih pintar dulu untuk bisa mulai bicara dengan orang lain. Kadang itu ya perasaan yang menghambat, kayak kadang aduh aku rak ngerti meneh topiknya manajemen strategi ki opo ya, aku psikologi beda gitu. Nah sudah khawatir seperti itu, nanti step 1, 2, 3 ini akan terjadi sungguhan. Kamu akan antisipasi, kamu sudah takut, kamu alert, kemudian nanti kamu akan avoid, kamu akan menghindar untuk berbicara di depan orang, untuk kenalan dengan orang baru, untuk mendapatkan kesempatan ilmu baru, kamu akan menghindar karena sudah takut duluan. Nah
kita belajar untuk shift mindset yang biasanya terjadi ya, ini dari pengalaman pribadi dari pengalaman pribadi yang sudah dibahasakan dengan baik ya. Biasanya pikiran-pikiran apa saja sih yang muncul ketika kita itu mau public speaking, dan yang kiri itu sebelum ya, jadi sebelum sebelum saya menyadari bahwa public speaking itu sebenarnya tidak perlu 3 hal ini ya. Yang pertama, aku tuh harus tampil sempurna dulu buat bisa bicara di depan umum. Aku tuh harus langsing dulu buat bisa tampil di depan umum. Aku harus kelihatan singset, aku harus kelihatan fashionable, aku harus wangi, aku harus apa. Kalau wangi tuh memang sudah ya teman-teman kayak berminimum ya, tapi wanginya tuh enggak perlu yang semerbak sampai satu audiens semua kebau gitu, enggak usah. Tapi kayak ya udah yang seger aja. Nggak perlu yang sempurna banget kayak aku harus bisa bahasa Inggris yang advance gitu baru kamu bisa public speaking. Nggak perlu rekan-rekan ya, menggunakan bahasa Indonesia pun juga bisa menjadi seorang public speaker yang baik gitu ya. Jadi sebelumnya mindset saya pun ada ini, aku harus tampil sempurna dulu untuk bisa menjadi seorang public speaker. Tetapi kenyataannya yang harus kita fokuskan ketika menjadi seorang public speaker itu bukan apa yang di depan aja, apa yang dilihat orang, tetapi aku harus menyampaikan pesan dengan jelas. Itu yang lebih penting. Kamu sudah dandan, sudah merapikan dirimu, sudah catokan sampai yang rapi banget gitu ya, make-nya udah yang profesional. Tapi ternyata ketika ditanya, misalnya testimoni gitu ya, gimana tadi pelatihannya, paham atau enggak ya dengan materi yang diberikan? Aduh tadi nggak paham nih, narasumbernya tadi ngomongnya tuh kecepetan, narasumbernya tuh tadi ngomongnya ngalor ngidul gitu. Nah, ketika kita sudah rapi-rapi seperti ini, tapi ternyata audiens kita itu tidak menangkap apa yang kita sampaikan, itu artinya public speaking kita perlu masih diperbaiki ya, karena yang lebih penting di public speaking itu bukan tentang penampilanmu, tetapi tentang pesannya ya, pesannya yang harus tersampaikan dengan jelas. Contohnya seperti ini, ketika demo, rekan-rekan pasti akan melihat akan ada satu orang yang pegang toa, ya kan, pegang toa, dan dia akan menyerukan seruan-seruan semangat, ajakan-ajakan untuk kepencet rekan-rekannya, nah mengajak rekan-rekan lainnya yang demo untuk bisa bersemangat menyampaikan suaranya, aspirasinya. Nah, orangnya itu compang-camping loh rekan-rekan, udah kena asap, udah kena apa, benderanya di tangan sini, jadi kayak udah bentuknya itu nggak jelas banget. Tetapi yang lebih penting adalah pesan yang keluar dari apa yang dia ucapkan menggunakan alat pengeras suara itu bisa menyemangati teman-teman lainnya untuk menyampaikan, ayo aspirasi rakyat gini, yang jadi yang benar loh ya, karena kan ada aspirasi yang kurang benar juga ya. Nah ini kekuatan seseorang dalam public speaking itu bisa menggerakkan orang banyak gitu. Jadi bukan dengan penampilannya dia yang kumuh, orang terus kayak halah ngopong kayak kumuh gitu lah. Kan ini temanya baru demo ya, pasti kumuh lah. Siapa yang masa demo make upnya masih bagus gitu kan, itu berarti dia mungkin tidak terkena asap dan tidak terkena kegiatan lainnya ya di demo. Jadi pesannya tetapi jelas, bisa menggerakkan rekan-rekan lainnya untuk bersemangat menyampaikan aspirasinya gitu ya. Nah yang kedua, ini aku harus menghafal semua materi. Apakah kita ini buku atlas? Tidak ya, kita nggak bisa melakukan, kita nggak bisa. Tutup dulu, di record pencet lagi ya.